itu. Guys, apa ini Pak? Ayo guys, kita main drone gitu. Main drone. Dan subscribe. Subscribe gitu. Subscribe. Dan like and share. Stay. Share video ini gitu. Jadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pro and guys, dan juga rekan-rekan pilot di seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Kembali kita bertemu untuk membahas trik-trik atau tips modifikasi yang sekiranya bisa diaplikasikan kepada unit drone masing-masing. Yang dalam kali ini, episode video ini, kita akan membahas perihal pencegahan terhadap intervensi, baik itu terhadap intervensi kompas maupun intervensi terhadap GPS. Namun demikian, trik ini berfungsi untuk meminimalisir semaksimal mungkin agar intervensi-intervensi yang ada di lingkungan sekitar itu tidak berdampak langsung kepada unit drone. Untuk itu, mari kali ini kita membahas perihal GPS dan gyro yang memang dalam modul ini menjadi satu set dan satu kesatuan. Ini GPS-nya di atas dan ini gyronya di bawah. Nah, kondisinya adalah yang standarnya itu memiliki kabel seperti ini saja tanpa pelindung seal atau anti intervensi yang terpasang pada kabel. Jadi dia hanya mengandalkan untuk lingkungan saja, lingkungan di area dalam unit drone-nya itu menggunakan isolate seperti ini atau isolasi yang 3 lapis. Ini di luar plastik, di tengah ada aluminium foil, dan di luarnya, di baliknya itu plastik yang lengket. Lapisannya 3 seperti ini, kondisinya standar pabriknya ya, seperti ini. Nah, pada unit drone yang sebelum dimodifikasi, yaitu ini unit drone-nya, ini masih lumayan standar ya. Semalam saya menguji itu kondisinya di bawah sutet. Nah, kita lihat ke luar lingkungannya seperti apa sih di bawah sutet itu. Entah itu intervensi dari sutet atau intervensi dari yang lain-lainnya gitu. Nah, ini dia. Ini kabelnya. Drone terbang di sini nih. Di bawah sutet persis. Kurang lebih 5 meter dari kabel. Itu mendapatkan pemberitahuan indikator layar aplikasi itu bahwa kompas interfere. Artinya kompas terintervensi. Sudah beberapa kali melintasi di bawah kabel tersebut, kondisinya kompas intervensi. Dimundurkan, lumayan hilang ya, tidak terintervensi lagi. Tapi ketika melintasi di bawah kabel itu kembali lagi kompas interfere. Nah, sedikit banyaknya kita akan bahas triknya. Ini saya dapat trik dan sudah saya aplikasikan. Ini drone rakitan model unit lanjang seperti ini kan sangat-sangat rentan intervensi ya. Dan alhamdulillah kabelnya dibungkus. Ini kabel dibungkus. Kabelnya dibungkus, kabel GPS.
dan kabel Jero-nya pun dibungkus. Alhasil, hasilnya nih, ini hasil fakta, bukan apa ya, bukan candaan atau bukan bohongan. Ini fakta. Faktanya adalah di posisi seperti ini bisa lock GPS. Ini dalam ruangan ya. Ini bisa lock GPS. Asalkan pintunya dibuka. Kalau pintunya ditutup, dia akan sinyal GPS-nya weak aja. Tapi kalau dibuka, ditunggu sekian, mungkin sekian detik ya, sekitar 10 sampai 15 detik, dia ngelock GPS di sini, posisinya di dalam ruangan. Dan melintas di bawah kabel, dia tidak terintervensi. Sama sekali tidak terintervensi. Jadi kuncinya adalah di kabel. Kenapa saya bilang area rentan intervensi adalah pada kabel? Karena setelah dibungkus itu kondisi drone yang ini yang masih standar, belum upgrade ESC. Ini setelah dibungkus itu diam di bawah kabel, diam aja, itu tidak terintervensi, sama sekali tidak terintervensi. Oleh karena itu, yuk kita mari membahas cara dan tips membungkus kabelnya. Ini yang penting, kabelnya dibungkus. Kalau kabelnya sudah dibungkus, saya yakin tanpa perlu diisolate lagi, itu hasilnya jadi minim intervensi, baik intervensi terhadap GPS maupun intervensi terhadap gyro. Intervensi terhadap gyro itu akibatnya adalah drone bisa oleng. Kalau intervensi terhadap GPS, akibatnya adalah untuk pertama kali lock GPS-nya sulit, dan ketika terbang bisa hilang sinyal GPS-nya atau turun sinyalnya. Baik, kita langsung saja tips dan triknya kita praktekkan. Baik, sebelum kita praktek, teman-teman tolong siapkan aluminium foil untuk nambal panci, heat shrink ukuran 5 mili, dan gunting. Yang pertama-tama kita ukur dulu kebutuhan aluminium foilnya. Jangan dibungkus terlalu tebal ya, cukup satu lapisan saja, satu lapisan diputar seperti itu untuk membungkus kabelnya. Setelah terbungkus semua, baru diisolate dengan heat shrink. Namun demikian, jangan membungkus terlalu penuh ya, karena kita kasih jarak, kasih limitnya segini, mungkin sekitar 1 cm. 1 cm saja, jangan terlalu banyak, nanti kabelnya bisa ditekuk. Nah, kalau sampai full segini, sampai di bawah pangkal soketnya percis, alhasil kabelnya sulit ditekuk untuk dipasang soketnya ke receiver. Jadi segini, sekitar 1 cm, mungkin setengah cm, atau bebas lah, teman-teman mungkin bisa mencari posisi yang enak apabila dibungkus kabelnya ini mudah ditekuk, jadi tidak sulit, tidak keras. Baik, pertama-tama kita ukur dulu, kita gunting, kita sesuaikan dengan ukuran panjang kabelnya, lalu dibungkus.
cukup sebatas ini saja. Jadi jangan full sampai ke soketnya, kasih jarak sekitar 1 cm atau setengah cm yang memudahkan kabelnya itu bisa berbelok seperti ini. Oke, lanjut ke modul GPS. Sekarang kondisinya modul GPS dan modul gyro, kedua kabelnya sudah diisolasi aluminium foil. Nah, setelah itu kita tutup lagi dengan heat shrink. Memasukkan soketnya ini dibuat kabelnya seperti ini, di miring, dibuat seperti ini, barulah selongsong heat shrinknya dimasukkan. Jadi mudah untuk memasukkannya. Nah, seperti ini. Pun demikian dengan modul GPS-nya. Soketnya dimiringkan terlebih dahulu. Seperti ini. Baru dimasukkan selongsong. Apabila keduanya sudah masuk, heat shrinknya dipanaskan. Agar tidak mudah tertarik kabel pada gyro, kabel pada gyro kan pada kecil-kecil semua ini, tipis-tipis, jadi mudah putus. Agar tidak mudah tertarik oleh bentukan yang akan dipasang pada dalam body drone, kita gunakan lem bakar untuk mendiamkan posisi kabel yang sudah dibungkus oleh heat shrink ini. Pekerjaan sudah selesai. Nah, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa praktekkan nanti dan bisa menikmati hasilnya, membedakan sebelum dan sesudahnya dengan cara seperti ini. Membuat isolasi tambahan kepada kabel GPS dan kabel gyro-nya, maka teman-teman sudah tidak perlu menggunakan ini lagi. Dan saya sudah mempraktekannya dan membuktikannya dengan drone yang telanjang seperti ini. Ini tidak terintervensi dan juga GPS-nya justru malah mudah ngelock di dalam ruangan dan posisi seperti ini. Ini karena suasananya minim intervensi, jadi bisa ngelock di dalam ruangan. Seperti ini. Nih, pintunya dibuka, dia bisa lock GPS dari dalam ruangan. Asalkan situasinya minim intervensi, nggak ada yang nggak mungkin buat lock GPS dalam ruangan. Dan juga untuk gyronya, kabel gyro, apabila sudah diisolasi seperti ini, maka hasilnya tidak mudah
terintervensi. Kompas aman-aman saja. Ini kuncinya. Kalau SJRC S11 4K Pro atau yang lainnya yang modul GPS seperti ini mau dibuat frame carbon fiber untuk upgrade apalah gitu. Nah, dalam kali ini motornya ini mau di-upgrade. Ini kabelnya dibungkus terlebih dahulu, insya Allah hasilnya mantap. Apalagi untuk unit drone standar dengan cara seperti ini, kompasnya jadi minim intervensi. Meskipun dibolong-bolongi, saya tidak takut terintervensi karena sudah melakukan pencegahan. Kabelnya diisolate. Tuh, kabelnya sudah diisolasi 2 lapis, dan semua kabel-kabel yang akan mengakibatkan intervensi pun sudah di isolate dengan aluminium foil. Baik, untuk unit drone ini lock GPS-nya lebih cepat ketimbang kondisi body drone yang masih tertutup, dan ini jauh lebih cepat dan bahkan bisa lock GPS di dalam ruangan. Kenapa? Karena GPS yang masih tertutup dengan plastik ini sedikit menghalangi proses pencarian GPS. Oleh karenanya, ketika bodi lubang berada di atas modul GPS ini, maka lock GPS-nya lebih cepat ketimbang yang standar. Tapi bukan itu intinya, bukan cepat lock GPS, bukan di dalam ruangan bisa lock GPS, bukan itu intinya. Yang penting intinya adalah ketika terbang, GPS dan gyronya itu minim intervensi, karena itu yang paling penting. Yang paling penting adalah ketika terbang, bukan ketika di bawah, bukan ketika drone baru dinyalakan cepat GPS-nya terus tidak terintervensi di bawah. Yang penting adalah di atas pada saat terbang. Kenapa pada saat terbang? Karena sudah ada beberapa kasus drone yang ber-GPS seperti ini, di atas tiba-tiba GPS-nya hilang dan terintervensi kompasnya sehingga drone-nya oleng. Itu yang paling penting. Jadi pada saat terbang digunakan, bukan pada saat drone ini baru diaktifkan cepat lock GPS atau apalah gitu. Intinya gitu. Jadi intinya pada saat terbang ini drone minim intervensi, kompasnya minim intervensi, GPS-nya minim intervensi. Oke, demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Rekan-rekan bisa mempraktekkan seperti ini, sangat mudah sekali. Ini sudah saya buktikan. Ini semalam drone-nya ini terbang di bawah sutet, kena intervensi, dan setelah saya ganti modul GPS-nya dimodifikasi seperti ini sudah dipasang ya, bisa dilihat. Nah ini tuh, ya itu dia kabelnya sudah ditutup. Alhasil tadi pagi saya coba tes terbang hover di bawah sutet, alhamdulillah tidak terintervensi. Entah itu mungkin intervensi dari sutet atau mungkin dari wifi tetangga sebelah yang sinyalnya begitu kuat, entah. Pokoknya intinya pada saat terbang drone jadi minim intervensi. Oke, akhir kalam, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.